Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, pengikut, dan semoga kita bisa istiqomah di jalan kebaikan. Saya Joki Irawan, dosen teknik elektro, Fakultas Teknik dan Sains Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya bergabung dengan Universitas Ibnu Khaldun Bogor sejak tahun 2011. Mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah semester 3 ke atas, seperti elektronika daya, kontrol mesin industri, PLC dan praktikum, transmisi daya elektrik, mesin-mesin elektrik 2, pengenalan sistem kontrol dan praktikum. Namun dalam video pembelajaran kali ini, saya hanya akan menyampaikan mata kuliah elektronika daya yang diberikan pada semester 4. Mata kuliah elektronika daya ini adalah mata kuliah yang memberikan dasar-dasar elektronika daya, yang dimulai dari pengenalan jenis material berdasar kemampuan menghantar arus, ikatan atom, jenis-jenis semikonduktor, komponen, rangkaian, serta aplikasi elektronika daya. Sedangkan tujuan dari kuliah ini adalah memberikan dasar-dasar yang kuat mengenai karakteristik komponen dan juga rangkaian elektronika daya kepada mahasiswa, sehingga dengan pemahaman yang kuat mengenai komponen dan rangkaian serta implementasinya akan memudahkan mahasiswa untuk memahami mata kuliah di tingkat lanjut atau bahkan hingga lulus nanti dan bekerja, baik dari aspek teori maupun aplikasinya. Yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan pembelajaran elektronika daya dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung terselenggaranya pembelajaran teknik elektro. Secara umum, diharapkan agar mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dan prinsip-prinsip serta konsep tentang ilmu teknik elektro yang menangani arus kuat dan kaitan-kaitannya serta posisinya dalam ilmu pengetahuan teknologi elektro maupun elektronika. Adapun secara khusus, diharapkan agar mahasiswa mampu menguasai konsep tentang komponen maupun rangkaian elektronika daya, perbedaannya dengan rangkaian arus lemah serta aplikasinya, baik aplikasi dalam lingkungan kehidupan sehari-hari maupun aplikasi dalam dunia industri. Selanjutnya adalah pembahasan tentang rangkaian elektronika daya yang dimulai dari rangkaian switching, PWM, push width modulator, konverter AC-AC, konverter AC-DC, konverter DC-DC, konverter DC-AC. Bagian akhir dari kuliah ini membahas tentang implementasi rangkaian elektronika daya. Untuk hal ini dititik beratkan di industri, khususnya adalah industri manufaktur. Karena pertama, secara data, rangkaian elektronika daya banyak diaplikasikan di industri. Kedua, banyak juga mahasiswa kami yang berstatus karyawan yang bekerja di industri, baik sebagai engineer, maintenance, maupun bagian produksi. Dan ketiga, banyaknya alumni dari mahasiswa kami yang bekerja di dunia industri manufaktur. Sistem pembelajaran mata kuliah elektronika daya menjadi dua bagian, yaitu tatap muka di kelas untuk penyampaian teori dan di laboratorium untuk praktikum, untuk membuktikan atau memverifikasi teori atau konsep yang sudah dibahas di dalam kelas. Perkuliahan tatap muka dilakukan melalui komunikasi dua arah dengan terus berusaha agar peran mahasiswa lebih banyak dan aktif sehingga mahasiswa akan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menyampaikan pendapat, pertanyaan, atau komentar. Saat praktikum, saya sebagai dosen hanya memberikan arahan mengenai konsep atau teori yang akan diverifikasi, kemudian tujuan praktikum serta hal-hal terkait keselamatan dalam melakukan praktikum. Selama praktikum, kami juga sebagai dosen berusaha membangun ruang diskusi sehingga setelah praktikum mahasiswa dapat memahami dengan baik dan benar mengenai konsep atau teori yang telah dibahas di kelas. Interaksi antara dosen mahasiswa selama ini pada kuliah elektronika daya atau kuliah lainnya, saya sebagai dosen selalu berusaha agar suasana antara saya dan mahasiswa berlangsung secara cair, nyaman, namun tetap dalam koridor etika yang berlaku dan profesional, sehingga kondisi maupun suasana tersebut akan terbangun interaksi dua arah yang konstruktif. Interaksi yang baik tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan kompetensi manusia supaya dapat lebih optimal dalam menyerap materi yang diberikan oleh dosen. Adapun sistem penilaian atau teknik dan indikator yang digunakan pada mata kuliah elektronika daya ini adalah sebagai berikut. Jadi, penilaian dilakukan sesuai aturan telah ditetapkan oleh universitas maupun fakultas
yakni mulai indikator kehadiran, responsi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta nilai praktikum. Kemudian, selain penilaian tersebut atau penilaian baku tersebut, saya melakukan penilaian mahasiswa baik secara individu, yaitu mulai pemberian soal-soal atau asesmen, kemampuan bertanya atau berpendapat, juga secara berkelompok, yaitu ketika mahasiswa melakukan kegiatan berkelompok, misalkan saat diberikan tugas presentasi atau diskusi kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah belajar ya ACDC, DCDC, DCAC, ACAC. Terakhir kita belajar DCAC. Caranya pakai apa? Apa? Ya namanya itu kata. Caranya gimana? Terus kerjanya satu pas. Kuasai dulu. Pakai apa? Rangkaian apa? Rangkaian apa? Jembatan? Gridstone. Gridstone. Kuasai misalnya. Jangan lupa. Ya. Nah, caranya gimana? Ya. Caranya sederhana. Ya. Ada satu sumber. Ya. Kedua, ini ada switch ya. Switch ini loadnya di sini. Switchnya di sini. Switchnya di sini. Switchnya di sini. Switchnya di sini. Oke. Ini C1, plus 2, plus 3, plus 4. Belum. Oke. Ya. Step pertama apa? C1 mati ya. Ya. Ini mati. Ini mati. Ya, ini kebuka. Ini kebuka. Paham? Tadi gimana? Ya kan? Sini. Ya. Mana? Ini. Terus? Kan? Nah, bentar ya. Gampang ya. Ini kan positif, ini negatif ya. Nah, terus step kedua lawannya. Warnanya berarti ini tutup, ini buka, ini tutup, ini buka. Sama, sini, sini, mana? S2, sini, sini, ini. Ya, jadi ketika dia S1 ini, kita S2 paham? Nah, tapi ini kan biasanya nggak semudah itu ya. Nah, biasanya sinyalnya seperti ini biasanya. Ini coba ada kayak referensi sendiri ya. Sinyalnya biasanya seperti ini. Nanti rangkaiannya ya. Oke, kami deh. Kira-kira gini. Ya. Jadi pas positif dia gini, bar gini. Yang lain susah aja, bayang ya. Ini yang hijau. Ini on off-nya. Nanti gini lagi. Pakai apa namanya ini? Kemarin udah bilang namanya apa ini? Apa namanya ini? Apa yang ngetar-ngetar namanya apa?
us, it, modulation, w, m. Nanti sinyalnya kayak apa? Anda lihat. Kalau dikasih C ya, kira-kira kayak gini. Nah, jadi nggak langsung, ya nggak langsung kotak-kotak hilang, nggak langsung apa namanya, nggak langsung di apa namanya, dimakan hidup-hidup gitu loh. Ya, jadi kotak-kotak itu sinyalnya. Ini kita ada C-nya, ada apanya di sini, ada LLC. Pasti ada filternya. Ya, sini ada filter. Bayang? Ya enggak? Oh, 3 pas gimana? 3 gimana? Sumbernya ada 1 berapa? 3. Kenapa harus 3? 1 aja. Sama DC. Ya? Oh, 3 berarti kita gambar lagi ya. Switch-nya ya. Satu, 2, 3. 1 Sapaat 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Paham? Nanti ya, saklar ini yang ngatur fasenya. Ya, ini kan ada beda fase kan? Ini yang ngatur. On off-nya dari sini. So. Ya, saklar. Jadi ada berapa saklar yang minimal? 12. 4 nanti ke 12 ya. Ya, jadi S1 ini ngatur, apa yang diatur? Ya, ini ngatur, ini kan ada ngatur apa sih ini namanya? Fase ya. Ya, fase. Ini cukup 1. Ada DC. Lumayan nggak? Jadi fase ini contoh ini udah bisa bikin ya. Ini bikin ya, sinyal kayak gini. Ini berarti sinyalnya gimana? Agak mundur. Ini gimana? Agak mundur. Bedanya berapa derajat? 120. Ini berarti berapa derajat? 240 derajat. Oke, sekarang kita masukkan terakhir ya. Masuk yang paling sulit. Yang terakhir AC converter. Kalau di industri biasanya pakainya trafo. Trafo itu untuk apa sih? Tegangan ya. Tapi di beberapa literatur, trafo itu bukan termasuk converter. Tapi ngapain kita bahas saja, karena paling sering dipakai. Ya, kalau converter, ya AC itu ada 2. Ya, kalau trafo itu kan yang diatur yang dirubah apa sih di trafo itu? Apa yang dirubah? Bukan, apanya yang dirubah? Input perbedaan itu dan input apanya? Tegangan. Tegangan apanya tegangan? Misalkan itu apa? Coba saya bertanya. Tegangan ini kan AC ya. Tegangan AC bentuknya apa? Sinusoidal. Sinusoidal ya. Ini ya.
Ya. Apa sih di sini yang jadi parameter? Ini apa? Apa namanya ini? Tegangan puncak atau amplitude ya? Ini apa namanya? Frekuensi. Saluran seperti. Jadi konverter itu ada dua yang diubah. Apakah amplitudenya? Apakah frekuensinya? Paham? Paham nggak? Ya. Kalau trafo dia berubah apa? Kalau trafo berubah apa? Parameternya kan ada dua yang dirubah itu tegangan, amplitudo dan frekuensi. Kalau trafo berubah apa? Maaf? Amplitudo. Kan ada di sini tadi. Tegangan sinusoidal itu parameternya adalah amplitudo dan frekuensi. Mau siapa sih ini? Ini A, ini minus A. Mau siapa? Ini omega T. Mau siapa? A, sin, omega plus theta. Theta ini apa? Sudut beda fase di kemiran 0. Tapi kalau ini plus theta, theta itu bisa kalau misalnya di RST berarti hasilnya 120 derajat. Paham nggak? Pergeseran fase. Pada bengong. Nggak ngerti lagi. Ya. Jadi trafo itu merubah step up atau step down. Komposisi gimana? V1 per V2 sama dengan N berapa ini? NP NS, berarti ini NP ya. Sama dengan IS, artinya apa? Ini ya, saya turunin rumusnya ya. NP per NS sama dengan PP per PS sama dengan IS per IP. Artinya apa? Ya, ini kalau dikalikan PP kali IP sama dengan PS kali IS. Paham nggak? Nah, ini kan gini kan kotak ini. Kalikan silang gini kan? Artinya apa? Ini apa namanya? Rumus apa ini? Daya primer sama dengan daya sekunder. Paham? Tadi dibilang, makanya nggak berubah daya. Daya sih konstan. Sama dengan hukum bekalan energi. Ya. Kalau tegangan naik pasti arusnya turun. Paham? Paham nggak? Nyetot dulu? Nggak usah. Trafo itu pelajaran anak SMA ya. Trafo. Ya. Primer, sekunder. MP, NS. Ini PP, PS. Ini IP, IS. Saya baca literatur power electronics ya. Power electronics itu yang berarti daya. Yang buku-buku luar negeri itu, waduh hitungannya, waduh integral apa, VRMS-nya berapa, PI-nya berapa, faktor dayanya berapa, detail sekali. Saya pikir, masih saya kalau ini gamepot saya juga pusing ya bacanya. Ya, sekarang kita bahas agak sulit. Nah, ini materinya ada di sini. Jelas ya? Nah, AC itu AC converter.
Ya, nih AC ada dua, voltage-nya frekuensi sama. Jadi apa? Variabel magnitude apa tadi? Amplitude ya. Yang kedua, frekuensi dan magnitude. Paham? Jadi frekuensinya juga, magnitude juga. Ya, ini namanya cycloconverter. Paham? Terus ini pelan ya. Seperti biasa yang depan saya ulang lagi. Jawab. Nah, voltage controller. Ya. Kuncinya adalah pakai ini. Ini apa namanya komponen ini? Hah? SCR. Kita distorsi dulu. Wajar ya. Ya. Proses kerjanya gimana? Resistor? Ayo, ada yang masih ingat? Apa sih rumusnya? Hah? Ini kan? Ini apa? Ini NPN atau NPN? Ini NPN. Terus ini masuk ke mana? Nggak lihat? Trigger. Paham? Enggak, lupa. Kalau ini kontakin, apa yang terjadi? Ya terus, ini akan on. Ini on, ini akan short. Ini short, ini akan short. Asal harus ke sini. Paham? Ini 90% kan? Oke. Kalau ini di ini kan kayak apa nih? VDE short kan? Kontak kan? Kontak ini akan short. Jadi ini akan ke ground. Maka ini akan, ini kan ada ground ini kan mau berarti kan ya? Ini ada tegangan kan? Ini akan on. Ini on akan short, betul nggak? Misalnya ini akan ke sini. Kalau dilepas akan gimana? Kalau dilepas? Hah? Kalau dilepas akan gimana? Harusnya ngalir nggak? Tetap ngalir. Karena apa? Ini yang terjadi di sini. Saling berlock. Ya, ini nyalain, saling mayain loh. Ini nyalain ini nyalain ini. Ini saling menyalakan dari ini tuh nih. Ini terpakai seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa ketemu lagi di sini ya untuk percobaan elektronika daya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, dan seluruh kita menjadi hamba yang istiqomah di jalannya. Amin. Hari ini kita ada dua percobaan, dua kelompok ya. Yang pertama ini untuk open loop, yang itu untuk apa? Karakteristik apa? Iya. Ya. Oke, udah dibaca itunya belum? Yang itu udah ya? Itu udah dibaca ya? Nah, ini udah dibaca ya. Nanti praktikum ini dibantu oleh Pak Aji atau Pak Seno sama Pak Maswan ya. Nanti kalau ada masalah bisa tolong infokan. Terus tolong dibaca baik-baik ya, ini peralatannya mahal. Ya, harganya 30 juta satu modul ya. Terus tolong dua aspek ya. Yang ingat kalau main-main sama listrik, elektronika ada dua aspek, safety. Satu apa? Safety ke orang, dua safety ke alat. Makanya tolong nanti sebelum power dinyalain, tolong konfirmasi sama bapak-bapak asisten dulu. Jangan langsung colok-colok aja. Resikonya besar. Ada yang mau nanya nggak? Carul mau nanya? Nggak? Ini siapa? Mau nanya nggak? Nah, coba ya langsung aja supaya cepat selesai. Waktu 1 jam. Silakan. Bisa? Saya. Ini sinyal generator ya? Powernya sini.
Obeng apa? Osiloskop. Osiloskop. Kenapa? Yang bawah kan ya? Ya. Ini osiloskop. Hati-hati, ini harganya juga mahal. Baru ini ya. Catatan jangan lupa. Terus apa namanya, bagan-bagan nanti isi. Jangan lupa ini nggak cuman ini ya, nggak cuman gambar, tapi ada maksudnya, analisanya seperti apa. Ya, jangan cuma tulisan, tapi harus mengerti semuanya. Ya silakan, cepetan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, ada sini. Biar 4 ya. Di elektronika daya kita nggak bahas tentang open loop, ya. Tapi ini ada hubungannya untuk kontrol motor ya. Kita bahas ini di mana kemarin KNI ya. Nah, tapi ini komponen-komponennya, komponen sama dengan komponen elektronika daya untuk pengontrolan catatannya. Powernya jangan lupa, powernya. Powernya. Kalau agak susah, 2 di sini. Ayo, sampai desa ya paralel. Tahu dia. Oh, pengalaman. Duduk. Kalau ini jagonya manjat tiang. Ya BTS. Ini jago manjat tiang. Itu kan ada tetapnya, ya? Apa ngukur tegangan ya? AC tuh. Hati-hati jangan itu ya, jangan salah setting ya. Cepat sekali ya. Apa diambil data dari sini aja. Kembali. Demikian deskripsi mengenai mata kuliah elektronika daya yang saya angkut selama ini. Semoga dapat memberikan kejelasan kepada teman-teman atau pihak-pihak yang selama ini tertarik menjadi mahasiswa saya atau kalangan dari SMK dan SMA yang berminat untuk kuliah di program studi Teknik Elektro Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.